sini saya akan menjelaskan tentang golongan darah. Golongan darah adalah sebuah sistem klasifikasi untuk menggolongkan darah berdasarkan keberadaan antigen atau antibodi tersebut pada permukaan sel darah merah. Ada beberapa sistem golongan darah. Yang paling umum dikenal yaitu sistem golongan darah ABO dan sistem golongan darah RH. Berikut adalah penjelasan tentang mengenai karakteristik golongan darah dalam kedua sistem tersebut ini. Sistem ABO. Pada golongan darah A, antigen A hadir pada permukaan sel darah merah, sedang antibodi terhadap antigen B ada dalam plasma darah. Seseorang dengan golongan darah ini bisa menerima donor dari tipe darah A atau O saja. Dan pada golongan darah B, antigen B ada pada permukaan sel darah merah. Sedangkan antibodi terhadap antigen A terdapat dalam plasma darah. Pemilik golongan darah B bisa menerima donor dari golongan darah B atau O, namun tidak cocok dengan darah golongan A atau AB. Dan pada golongan darah AB, antigen A dan B hadir pada permukaan sel darah merah. Sementara tidak dapat antibodi terhadap antigen A atau B dalam plasma darah. Seseorang yang memiliki tipe ini bisa menerima donor dari golongan darah A, B, AB, atau O. Pada golongan darah O, tidak ada antigen A atau B pada permukaan sel darah merah. Namun, terdapat antibodi terhadap antigen A dan B dalam plasma darah. Pemiliki tipe darah ini bisa menerima donor dari golongan darah O saja. Sistem RH. RH positif jika seseorang memiliki faktor RH atau antigen D pada permukaan sel darah merah, mereka diklasifikasikan sebagai RH positif. Memiliki RH positif dapat menerima darah dari donor dengan golongan darah RH positif atau RH negatif. RH negatif jika seorang tidak memiliki faktor RH atau antigen D pada permukaan sel darah merah, mereka diklasifikasikan sebagai RH negatif. Seorang dengan RH negatif hanya dapat menerima darah dari donor dengan golongan darah RH negatif. Selain sistem ABO dan RH, ada pula sistem lainnya yang lebih jarang orang kenal, seperti sistem Kehl, Duffy, dan Kidd. Setiap sistem ini memiliki jenis antigen dan antibodi yang berbeda pada permukaan sel darah merah sehingga mengurangi kesesuaian dalam transport fungsi darah dan transplantasi organ. Dan penting juga untuk mengetahui tipe darah sebagai upaya persiapan apabila kamu atau keluarga kamu membutuhkan dalam situasi darurat. Dan ini ada alasan penting mengetahui golongan darah. Yang satu, transfusi darah. Salah satu tujuan utama mengetahui tipe darah adalah untuk keperluan transfusi darah. Golongan darah yang tidak cocok antara penerima dan pendonor dapat menyebabkan reaksi imunologis yang serius dan bahkan mengancam nyawa. Dalam situasi darurat atau perawatan medis, mengetahui tipe darah memungkinkan petugas medis untuk memberikan darah yang sesuai dan kompatibel secara tepat waktu. Yang kedua, transplantasi organ. Mengetahui tipe darah juga penting dalam proses transplantasi organ. Kecocokan penggolongan darah antara penerima dan donor organ penting agar transplantasi berhasil. Jika golongan tidak cocok, tubuh dapat menolak organ transplantasi. Ketiga, identifikasi medis. Manfaat lainnya adalah membantu dokter untuk mengidentifikasi penyakit dalam keadaan darurat atau saat tidak mampu berkomunikasi secara verbal. Informasi mengenai tipe darah bisa menjadi petunjuk dokter dalam memberikan perawatan yang tepat. Dan keempat, reaksi obat dan keamanan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa golongan darah seseorang dapat memengaruhi reaksi terhadap obat-obatan tertentu. Hal ini bisa membantu dokter dalam memilih dosis dan jenis obat yang paling tepat.